Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan malam ini. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa malam ini kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Perhatikan dan awasilah hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Pemarangai sia kanandai itu kalemu. Kata awas berarti suatu peringatan supaya kita berhati-hati. Bukankah kita sering menjumpai
kata-kata peringatan semacam ini. Di jalan raya misalnya tertulis, awas ada tikungan, awas ada perbaikan jalan, awas banyak anak-anak sekolah, dan sebagainya. Ada pula yang lebih ekstrim lagi, awas ada anjing galak, dan lain-lain. Itu berarti kita harus memperhatikan peringatan itu dengan sungguh. Sebab jika kita melanggarnya pasti sangat membahayakan diri dan juga mungkin orang lain. Firman Tuhan malam ini menasehati kita supaya kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Memang pekerjaan yang mudah adalah kita mengawasi, kita mengamat-amati, kita menilai, mengoreksi. Tetapi bukan kelemahan kita, melainkan kelemahan orang lain. Terkadang kita justru cenderung menghakimi mereka. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Malam ini, Rasul Paulus mengingatkan demikian. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia 6 ayat 4. Lalu bagaimana dengan perkataan kita? Apakah yang kita perkatakan menunjukkan siapa kita? Kata-kata firman yang membangun, kata-kata firman yang menguatkan dan memberkati orang lain yang keluar dari mulut kita. Lalu bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan ataukah justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu pula dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kalau kehidupan kita sudah baik, kalau kehidupan kita sudah berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Sepanjang hidup kita masih seperti itu, jangan menghakimi orang lain. Akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, kita akan mudah tersesat. Karena itu, mari saudara, kita mengoreksi diri kita mengoreksi hidup kita agar supaya hidup kita menjadi sebuah keteladanan. Amin. Menuturkan cerita mulia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersafaat, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan malam ini. Oleh belas kasih-Mu kami boleh beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami masing-masing, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan di tahun 2021 ini. Kami berdoa, peliharakanlah kami senantiasa, jaga dan lindungilah kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai sakit penyakit, virus corona, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Terpeliharalah kami semua dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka, baik untuk Ibu Yunita Lembang, Ibu Elizabeth Rassi, Randi Perangan, dan Putri Felicia. Tuhan berkati mereka, peliharakan mereka dalam menata tahun baru hidup mereka. Kiranya Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan mereka. Teruslah Engkau campur tangan bagi keluarga kami dalam berbagai harapan dan kerinduan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pelayanan. Kiranya melalui semua itu tingkap langit berkat-Mu tercurah bagi kami. Beberapa saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, yang terus berjuang dalam karir. Tuhan buka jalan, membuka dan menjamah hati para pengambil kebijakan. Ya Tuhan, kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang masih bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di kota ini, bahkan di kota lain. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Cinta kasih keluarga kiranya semakin menyemangati mereka. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terus setia melayani Engkau melalui program rehat ini, baik Kantoria, baik multimedia, tim musik yang secara volunteer memberi diri dalam pelayanan ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam studi mereka, berkatilah dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Terpujilah Engkau senantiasa dalam berbagai bentuk pelayanan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara ini, terlebih khusus dalam penanganan pandemi COVID-19. Biarlah ya Bapa, kami boleh kembali dalam tatanan hidup new normal bersama dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, memeliharakan mereka senantiasa. Mohon ampunan-Mu atas salah dosa kami yang terbuka di mata-Mu Tuhan. Lalu dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi 8 Januari 2021. Tuhan memberkati.